The overcomer. Apa itu overcomer? Ya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, overcome, kalau overcomer itu adalah pemenang, diterjemahkan dengan kata pemenang. Tetapi sebetulnya kalau kita pisahkan, maksudnya kita ini kan orangnya, ya. Tetapi overcome sendiri itu artinya mengatasi. Katakan mengatasi. Katakan mengatasi. Dalam hidup kita ini banyak yang harus kita atasi. Yang pernah mengalami katakan amin. Siapa yang nggak punya masalah di tempat ini? Nggak ada. Bahkan seorang bayi pun punya masalah. Seandainya kita semua ini punya kemampuan untuk mengatasi, to overcome, maka kita semuanya ini akan hidup damai sejahtera. Amin. Maka semua persoalan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Firman Tuhan minggu lalu katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Katakan biasa. Kasih salam kanan kiri, pencobaan yang kamu alami itu biasa. Biasa. Memang ukuran biasa untuk satu orang dengan orang yang lain itu beda, ya. Ukurannya berbeda. Tetapi ingat bahwa perkataan selanjutnya bahwa Tuhan tidak akan mencobai kamu melebihi kekuatan. Pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan. Kita seringkali nyanyikan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Betul? Wah, kita nyanyinya sambil lompat-lompat. Kita nyanyinya sambil bersuka cita. Tapi kita sendiri nggak tahu sebetulnya jadi pemenang itu gimana sih? Sebetulnya jadi pemenang itu yang bentuknya itu seperti apa? Ada banyak orang yang punya konsep yang salah kalau pemenang mengalami terobosan itu berarti tidak kekurangan sama sekali. Hartanya berlimpah-limpah, berkat jasmani berlimpah-limpah. Oh, itu dampak aja. Tetapi menjadi pemenang yang sesungguhnya itu sebetulnya, saya kasih tahu di depan, kita ini bisa mengatasi segala perkara. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 13. Satu perikop ya, sampai ayat yang ke-13. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Setuju? Oke. 1 Korintus 13. Judulnya adalah kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk membuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegah diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir, rasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 2, 3. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Coba piramida, ya, ayatnya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari ayat 1 Korintus 13, ayat yang ke-13, dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau tidak ada kasih, maka kita tidak akan pernah memiliki atau sampai kepada iman yang sempurna. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa kita masih khawatir? Saya katakan, karena kita tidak punya kasih. Kok bisa, Bu? Oke, kita akan lihat satu persatu. Kita akan lihat hubungannya antara iman dan kasih, lalu antara iman dan pengharapan, lalu antara pengharapan dan kasih. Itu hubungannya di mana? Kita nggak akan jauh-jauh, tetap di 1 Korintus 13, nanti ada ayat-ayat yang akan saya tampilkan itu sebagai referensi aja. Pertanyaannya tadi saya bertanya, bagaimana supaya kita ini memiliki kemampuan to overcome? Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menjadi overcomer? Orang yang bisa mengatasi segala sesuatu. Jawabannya adalah kita harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Saya tidak menuliskan sebagai sebuah urutan, tetapi saya menuliskan sebagai sebuah piramida. Ini tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti iman itu tidak penting. Bukan berarti pengharapan itu tidak penting ketika kita membaca ayat 13. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bukan berarti kasih itu lebih penting daripada iman. Tetapi saya mau katakan bahwa dasar dari segala sesuatu itu adalah kasih. Katakan sama-sama kasih. Jadi ini adalah fondasi. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini perkataan Yesus. Saudara tahu bahwa ketika Musa turun dari gunung Sinai, dia membawa 2 loh batu. Yang mengerti angguk-angguk kepala. Ini cerita sekolah minggu. Jadi waktu Musa naik ke atas gunung, Tuhan itu memberikan 10 hukum, 10 perintah Tuhan. 5 atau 6 hukum yang pertama, kalau nggak salah 5 ya, itu sebetulnya dibagi 2. Yang pertama itu salah satunya adalah hormatilah, jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu, salah satunya. Lalu kuduskanlah hari Sabat. Itu untuk siapa? Itu hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu di ayat yang selanjutnya, hukum yang lain separohnya itu adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. Itu untuk siapa? Hubungan kita dengan siapa? Manusia atau sesama. Ngerti ya? Jadi ketika perjanjian baru, Yesus lahir, Yesus dikirimkan oleh Bapa di surga, diutus ke dunia ini, maka sebetulnya hukum itu adalah menjadi hukum yang disempurnakan. 10 hukum itu tidak dihilangkan, hanya disempurnakan. Menjadi apa? Hukum kasih. Inilah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan artinya itu sama posisinya. Artinya itu sederajat. Artinya itu hukum yang pertama itu tidak lebih tinggi daripada hukum yang kedua. Sama-sama pentingnya. Yang mengerti katakan amin. Selain kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Bahkan firman Tuhan di bagian lain dikatakan, kasihilah musuhmu. Di dalam Lukas 10 ayat 27 ini dikatakan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan,
dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa nggak? Bisa. Tapi memang itu butuh usaha. Makanya dikatakan kemarin, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu tidak bodoh, tapi kamu bisa mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain saya mau berkata, kalau kita ini tidak mau mengasihi, kalau kita ini dalam hidup kita ini tidak punya kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama, maka pantesan kalau iman kita ini tidak bertumbuh. Mengapa iman kita tidak bertumbuh? Karena kita tidak melakukan hukum kasih ini. Saya mau katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi sesamanya. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau ada orang yang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi dia punya masalah dengan banyak orang, bermusuhan dengan banyak orang, saya tidak yakin bahwa dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Firman Tuhan katakan kalau orang itu berkenan, maka musuh orang itu pun akan diperdamaikan. Diperdamaikan. Siapa yang punya musuh di sini? Wah, nggak ada. Siapa yang dimusuhi orang? Wah, nggak ada juga. Wah, semuanya damai. Semuanya damai. Puji Tuhan. Karena sebetulnya punya musuh satu aja itu sudah masalah buat hidup kita. Ya, punya satu musuh dalam hidup kita itu bisa menghancurkan hidup kita. Kita baca bersama-sama judulnya apa? Iman mengalahkan dunia. Sebab orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jelas ayat ini? Sebab dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Siapa yang lahir daripadanya, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang lahir daripadanya? Orang-orang di sekitar kita, orang-orang seiman, orang saudara-saudara seiman. Coba dilihat wajahnya, benar lahir dari Allah? Penuh kemuliaan Tuhan? Terus, ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Apa itu perintah Allah? Perintah Allah itu yaitu tadi yang dibaca di dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan juga dengan segenap jiwamu. Oh, sudah ya. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itu perintah Tuhan. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintah-perintahnya. Dan dikatakan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perintah-perintahnya itu, ayo, belum sama-sama. 1, 2, 3. Oh, sorry. Ayat 3 belum dibaca. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. 1, 2, 3. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kasih salam kanan kiri. Perintah Tuhan itu tidak berat. Simpel kok. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Perintah Tuhan itu tidak berat, tidak akan melebihi kekuatanmu. Terus ayat yang keempat saya bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau punya iman yang besar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengasihi. Miliki kasih itu di dalam hidup. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau kita sedang dalam kondisi kecewa sama Tuhan, maka kita tidak akan mendengarkan perintah-perintahnya.
Yang mengerti katakan amin. Sama seperti anak yang kepahitan sama orang tuanya. Dia marah, dia jengkel, dia komplain, dia memberontak. Pasti ketika orang tuanya memberikan perintah, maka dia akan abaikan perintah itu. Padahal di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita bisa berkata bahwa aku mengasihi Tuhan sementara kita nggak melakukan perintah-perintah Tuhan? Orang yang tidak mengasihi, dia tidak punya iman. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sementara kalau kita ini tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka kita ini tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, maka itu harus dibuktikan dengan mengasihi sesama. Sekarang kita akan sampai kepada yang kedua. Apa hubungannya iman dan pengharapan? Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau seseorang tidak punya pengharapan, maka dia juga tidak akan memiliki kesempurnaan iman. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kalau orang berharap itu dia sudah bisa lihat belum Bapak Ibu Saudara? Belum. Kalau dia tidak sabar, maksudnya tidak bisa mengharapkan, tidak lawan kata dari berpengharapan itu adalah putus asa. Kalau dia memutuskan untuk berhenti, sudahlah, aku gak akan berharap lagi, gitu ya. Maka kesempatannya untuk mencapai penggenapan dari pengharapannya itu hilang. Yang mengerti katakan amin. Aku berharap nanti anakku itu berhasil jadi dokter misalnya. Jadi dokter, dia menyembuhkan banyak orang, dia juga bisa melayani. Tetapi ketika di pertengahan jalan kita menemukan masalah dan kita berhenti berharap, sudahlah, aku capek berharap. Mosok si bocah kayak gini bisa jadi dokter? Masa si anak yang nggak terlalu pintar ini bisa jadi dokter? Maka ketika kita berhenti berharap, kita ini tidak akan mencapai penggenapan dari apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu saya katakan, kalau kita ini tidak punya pengharapan, maka kita ini tidak akan memiliki iman yang sempurna kepada Yesus Kristus. Tetap berdoa supaya Tuhan, aku minta supaya imanku, kapasitas imanku diperbesar. Tapi jangan lupa, saudara harus melangkah, mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Yang ketiga, hubungannya pengharapan dan kasih. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. 1 Korintus 13, kita balik ke ayat yang pertama. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya minta yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang keempat mulai ya. Orang yang mengasihi orang-orang lain, perhatikan baik-baik ya. Orang yang mengasihi orang-orang lain sabar dan baik hati.
Mengasihi orang lain itu berarti engkau punya kesabaran dan baik hati. Terus, ia tidak meluap dengan kecemburuan atau iri hati. Ini bukan cemburu yang pasangan-pasangan itu lakukan ya. Cemburu karena ada will, ada pill, ada pihak ketiga, ada tablet, ada kapsul, ya kan, will, pill, kapsul, tablet. Tidak membual. Ya, siapa yang suka membual? Gedabrus gitu ya. Kalau ngomong tuh tidak sombong, tidak memegahkan diri. Ia tidak angkuh, tidak kasar. Ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya. Tapi saya mau tekankan, berbeda ketika Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan pemimpin. Katakan pemimpin. Pemimpin itu punya otoritas untuk mengatur, untuk memberikan direction, untuk memberikan arahan. Jadi ayat ini jangan disalahartikan. Ini konteksnya adalah kita dengan sesama. Amin. Tetapi ketika kita berhadapan dengan pemimpin, dengan atasan, itu beda lagi. Itu pelajaran yang berbeda. Itu tentang otoritas. Kita harus ikuti otoritas. Kita harus hormati otoritas. Kecuali dia memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oke. Ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Tidak juga cepat tersinggung. Tidak juga cepat tersinggung. Kenapa banyak keluarga berpisah, jadi pecah? Karena masalahnya adalah tersinggung. Serian itu bahasa Jermannya. Kalau suami istri ini serian, tersinggungan, sudah pasti akan banyak pertengkaran. Wah, dia ngomongnya kayak gitu kok. Oh, dia nggak menghargai saya sih. Nah sudah, kalau sudah seperti itu, wah sudah. Kamu juga nggak menghargai, wah sudah. Itu neraka tumpah, ya kan? Dan tidak dendam. Ayat yang ke-6. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama seperti yang di atas. 1, 2, 3. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Amin. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Itu hubungannya pengharapan dan kasih. Kalau orang itu mengasihi, maka dia akan seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Dalam keadaan bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa mengerti koneksinya antara iman, harap, dan kasih pagi hari ini? Saya berdoa kita semuanya mengerti. Oleh sebab itu, mari lakukan dasar yang paling utama. Apa itu? Mengasihi. Kenapa Yesus rela mati dan menyerahkan nyawanya bagi kita? Karena dia mengasihi. Karena dia punya pengharapan bahwa kita semuanya ini, orang-orang yang diciptakan berharga dan mulia itu, sampai kepada iman yang sempurna, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, dan kita memiliki kehidupan yang kedua. Tidak mengalami kematian yang kedua, tetapi kita hidup di dunia dan kita juga mengalami hidup di dalam kerajaan yang kekal. Jadi dasar dari Yesus menyelamatkan kita semuanya bukan karena iman, tetapi karena kasih. Tapi kasih itu membawa sampai kita ini memiliki iman yang sempurna kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk mengatasi segala hal? Jawabannya adalah miliki 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Bukan berarti kasih yang paling terakhir, tapi jadikan kasih itu sebagai fondasi atau dasar
sampai kita ini memiliki iman yang sempurna. Di dalam Alkitab saya NIV bahasa Inggris, sebelum pasal 13 ini dimulai, ada perkataan begini. And now I will show you the most excellent way. Artinya, dan sekarang aku mau menunjukkan kepadamu cara yang paling excellent, cara yang paling sempurna. Apa itu caranya? Kalau kita lihat di perikop sebelumnya itu tentang karunia roh, menjadi satu tubuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kita ini bisa hidup seperti cara hidup jemaat yang mula-mula, bersatu, bertekun di dalam doa, punyamu, punyaku, kita saling membagi murah hati, tidak ada yang pelit, tidak ada yang kekurangan. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada cara hidup jemaat yang mula-mula? Bagaimana caranya kita bisa mengatasi segala hal ketika kita unity? Bagaimana unity itu terjadi? Bagaimana rupa-rupa karunia roh tetapi tetap satu tubuh, saling menguatkan. Tangan kanan bisa membantu tangan kiri, mata membantu seluruh tubuh untuk bisa melihat, mulut ini membantu seluruh tubuh kita untuk menyampaikan apa yang ada di dalam otak kita, di dalam hati kita. Bagaimana itu bisa terjadi di dalam tubuh Kristus, di dalam orang-orang percaya? The most excellent way adalah miliki iman, harap, dan kasih. Dan yang terpenting dari, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih salam kanan kiri lagi, terutama suami istri. Aku mau mulai mengasihi engkau lebih dari sebelumnya. Orang tua dan anak bilang, aku mau mengasihi kamu lebih dari sebelumnya. Kalau saudara mengasihi sesamamu manusia, saudara akan juga mengasihi Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi sesamamu manusia. Poinnya hari ini adalah, mari miliki kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu, termasuk berdamai dengan semua orang. Satu musuh itu sudah merupakan kekalahan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi sesamamu manusia. Mari tutup Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Mari buat keputusan di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku, sekalipun lewat lembah air mata, air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
Kita buka Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita balik ke ayat yang pertama tadi. Judulnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi, bagaimana wujud kasih itu? Yang pagi saya nggak sampaikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang sore. Spesial. Bagaimana wujud kasih itu? Kalau saya tadi berkata bahwa kasih, karena dia terbesar di antara iman dan pengharapan. Bagaimana wujud kasih itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan kasih kepada sesama itu? Di sini dikatakan, ayat 9, saya bacakan, hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam terjemahan lain dikatakan mendahului dalam memberi salam. Itu bentuk dari kasih. Itu cara kita mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintah ini, dan kita mewujudkannya dengan mengasihi sesama. Kasih jangan pura-pura. Itu yang pertama. Mendahului, hendaklah saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi salam. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih salam kanan kiri, janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Ayat yang ke-11 itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Oh, keren ya. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Jadi bukan hanya kerajinan dalam beribadah, bukan hanya kerajinan di dalam beribadah melayani Tuhan, tetapi juga kerajinan dalam segala sesuatu. Ketika kita bekerja, ketika kita menghormati atasan kita, menghormati pemimpin kita, sebetulnya itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tapi semuanya semangat dari Roh Allah. Dalam segala keadaan, dalam segala hal, ya. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Di 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini adalah perjalanan 2 mil, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini memberkati orang yang baik kepada kita, itu semua orang bisa melakukan. Amin. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa melakukannya. Tetapi kita ini dituntut untuk berjalan 2 mil. Kalau standar dunia itu 1 mil, kita berarti 2 mil. Artinya kita harus mengasihi orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang memusuhi kita. Kita harus mengasihi mereka. Itu perintah Tuhan. Ini bukan perintah saya, tapi itu perintah Tuhan. Dan tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya. Ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau ada orang yang bersedih, ya tunjukkan empatimu. Kalau ada orang yang sedang curhat, hatinya mungkin sedang kacau, walaupun mungkin kita ini sebetulnya orang ini modelnya ini nggak selalu cocok dengan kita, tapi tunjukkanlah empatimu. Apa yang bisa engkau bantu? Kalau engkau hanya bisa memberikan telinga, ya sudah, sediakan telinga saja. Nggak perlu komen, nggak perlu menghakimi, nggak perlu memberikan nasihat yang berlebihan. Cukup sediakan telinga. Mungkin dia hanya butuh kita ini memberikan tisu ketika dia menangis. 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Artinya, teruslah belajar. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dialah yang akan dipuaskan oleh Tuhan.
Orang yang merasa dirinya, aku ini belum ngerti apa-apa Tuhan, justru dialah yang akan diberikan hikmat. Makanya kenapa Salomo sampai hari ini memecahkan rekor menjadi raja yang paling kaya, paling berhikmat, dan belum ada raja yang bisa menyamai kejayaannya. Karena ketika Tuhan tanya sama dia, kamu minta apa Salomo? Salomo menjawab, biar aku ini menerima hikmat. Dia nggak minta yang lain, tapi dia minta hikmat. Karena dia menganggap bahwa dirinya ini gak pandai. Aku ini belum banyak ngerti Tuhan. Aku butuh hikmat supaya aku bisa mengerti kehendak-Mu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi peacemaker. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jadi berbuat baik kepada semua orang. Ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kuncinya adalah kita ini memiliki kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi segala sesuatu? Miliki iman, harap, dan kasih. Dan biar kasih itu menjadi dasar bagi kita semua. Di dalam Alkitab saya, NIV, 1 Korintus 13 ayat 1-13. Sebelum ayat pertama itu dimulai, ada tulisan begini, and now I will show you the most excellent way. Dan sekarang aku ingin menunjukkan kepadamu jalan yang paling sempurna. Kalau kita lihat jalan yang paling sempurna untuk apa? Perikop sebelumnya itu berbicara tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Itu tidak bisa dilepaskan juga dari hal mengasihi. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Itu tentang karunia-karunia roh. Bagaimana supaya kita bisa unity, bisa satu tubuh, bisa saling melengkapi, bisa saling mengasihi. Firman Tuhan katakan, and now I will show you the most excellent way. Jalan sempurna, yang paling sempurna, yang paling penting. Aku mau tunjukkan kepada kamu. Apa itu? Iman, harap, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih, pengharapan, dan iman. Dengan kata lain, kalau kita mau memiliki iman yang sempurna, kita harus membangun fondasi dasar, yaitu kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu equal, itu sejajar. Tidak bisa dipisahkan. Itu seperti dua sisi mata uang. Mari back to basic. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Siapa sesamamu manusia? Mungkin orang yang di sebelahmu, mungkin orang yang pernah punya masalah dengan engkau, mungkin orang yang menyakiti hatimu, mungkin itu pasanganmu, mungkin itu anak-anakmu, mungkin itu adalah orang tuamu yang menyakiti hatimu. Selesaikan dengan mereka sampai semuanya selesai, ya. Sampai kita ini tidak punya musuh, sampai kita ini dikatakan engkau berkenan, maka engkau akan memiliki iman yang sempurna.